Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah MTS Tauhidul Afkar, nama saya Aimas Kuroh SE. Saya menjabat sudah beberapa periode. Dalam kesempatan ini untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat profil MTS yang akan ditayangkan di video berikut bersama program-program yang ada di Tauhidul Afkar, dari mulai kurikulum sampai semuanya insya Allah akan ditayangkan di video ini. Tauhidul Afkar adalah nama sebuah yayasan pendidikan Islam yang berlokasi di Jalan Hanjawar Pacet Mariwati, Kampung Cibadak Girang, Desa Sukanagali. Di Tauhidul Afkar ada beberapa lembaga yang didirikan, antara lain Majelis Taklim, Panti Asuhan, Pondok Pesantren, MTS dan SMA. Lembaga pendidikan pertama adalah Madrasah Sanawiyah, berdiri Agustus 2002 dengan 20 siswa yang bertempat di madrasah disekat sebagai ruang kelasnya. Adapun kantor pertama di rumah ketua yayasan selama 2 tahun. Tahun ketiga baru pindah ke bangunan baru. Kepala madrasah pertama adalah Bapak Dr. Andes Haji Sopandi yang menjabat sekitar 8 tahun, dan selanjutnya 10 tahun sekarang oleh Ibu Aimas Kuroh SE. Prakarsa pendirian Yayasan Islam Tauhidul Afkar adalah Ketua Yayasan Bapak Kiai Haji Adang Rosyidin, Ibu Aimas Kuroh, Bapak Haji Taufik Hidayat, dan Bapak Dr. Andes Haji Sopandi. Tujuan didirikannya Yayasan Islam Tauhidul Afkar adalah untuk membantu anak-anak sekitar yang putus sekolah karena kesulitan transportasi dan karena banyak orang-orang yang ingin anak-anaknya sambil pesantren dan sekolah. Di akta kan tertulis Oktober 2003, sertifikasi perjalanan dan perubahan keadaan dan kemajuan Tauhidul Afkar. Tauhidul Afkar mempunyai bangunan baru atas hibah dari donatur Bapak Haji Ruhadi sebagai staf Menteri Sosial. Hamjahas, Presiden Ibu Megawati, sejumlah 4 ruang, 3 ruang rombel, dan 1 ruang kantor. Ruang atas sebelah kiri dari donatur Bapak Dadan Romo Budiono dipakai rombel dan lab. Ruang sebelah kanan dari Bapak Dadang Utun dipakai ruang dan perpustakaan. Sumbangan dari dinas sejumlah 2 ruang dipakai kantor, PU, ruang kepala sekolah, ruang tamu, ruang kasir, ruang briefing, ruang guru, ruang musola, WC dan dapur, serta ruang DP. Selama perjalanan 18 tahun, perubahan rombel, 4 tahun terakhir 1 rombel, 2 tahun berikutnya 2 rombel, 5 tahun berikutnya 3 rombel, 2 tahun berikutnya 4 rombel, 2 tahun berikutnya 3 rombel, dan 2 tahun berikutnya 3 rombel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahab Warisman. Pada tahun ajaran 2019-2020 ini, saya diberi amanat untuk menjadi salah satu pegawai kepala tata usaha di sekolah. Ketatausahaan sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebab bidang tugasnya secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan proses belajar mengajar sebagai jantungnya pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah
atau madrasah. Mengawali tugas urusan ketetausahaan dimulai dengan penyusunan program kerja, sebab suatu program kegiatan akan terlaksana dengan baik dan optimal bila dilakukan dengan perencanaan yang baik. Program kerja ini mencakup beberapa aspek yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan ketetausahaan. Secara garis besar, program kerja ini berisi antara lain keadaan dan kondisi pegawai baik sertifikasi maupun yang guru tidak tetap. Yang kedua, administrasi ketetausahaan meliputi administrasi kesiswaan, kepegawaian, inventaris, perpustakaan, surat menyurat, dan keamanan sekolah. Yang ketiga, program kegiatan meliputi jenis kegiatan, bentuk kegiatan, target, waktu pelaksanaan, pembiayaan, dan penanggung jawab. Untuk deskripsi tugas tata-usaha, untuk program mingguan membuat agenda mingguan staf. Untuk program bulanan mengkoordinasi administrasi keuangan, mengkoordinasi administrasi kepegawaian dan operator madrasah, mengkoordinasi administrasi kesiswaan dan kurikulum. Yang selanjutnya mengkoordinasi administrasi perpustakaan, surat menyurat, perarsipan, dan sarana prasarana. Yang kelima, membuat laporan keadaan pegawai dan kesiswaan. Yang keenam, membuat instrumen monitoring administrasi. Yang ketujuh, mengupdate data siswa, guru, dan pegawai melalui aplikasi baik Simpatika maupun EMIS. Untuk program semester, mengkoordinasi kegiatan evaluasi pembelajaran di madrasah. Yang kedua, mengevaluasi kinerja staf administrasi. Yang ketiga, membantu guru yang bersertifikasi untuk menyiapkan pemberkasan. Untuk program tahunan, membuat program kerja tenaga administrasi, menyusun rencana kerja madrasah, menyusun rencana kerja anggaran madrasah, berkoordinasi dengan bendahara atau staf keuangan, membantu merumuskan peraturan madrasah, mengkoordinasi kerja PPDB, mengevaluasi kerja staf administrasi, yang terakhir membuat laporan tahunan. Mungkin dicukupkan sekian untuk program di tata usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nama saya Taufik Hidayat SAG, sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan kurikulum ini. Kegiatan pembelajaran dimulai dari pukul 7.15 dengan diawali pembiasaan sholat duha dan pembacaan Asmaul Husna. Ini bekerja sama dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Kemudian dilanjutkan dengan program khusus kurang lebih selama 2 jam pelajaran, yaitu yang pertama tahfidz juz 30, kemudian praktek ibadah dan pengembangan bahasa
Arab dan bahasa Inggris, serta pembelajaran kitab ta'lim. Dan ini dengan menggunakan sebagai laporannya itu ada rapot khusus. Selanjutnya pembelajaran KBM sesuai dengan kurikulum dilanjutkan dengan program eskul yang diatur di bawah kesiswaan sesuai dengan jadwal. Setiap bulan ada pembinaan terhadap guru-guru, pembinaan semacam pengajian yang materinya tentang Nasoihul Ibad, kitab Nasoihul Ibad yang dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan, yaitu Bapak Kiai Haji Adam Rosidin, dan dilanjutkan dengan rapat bulanan. Selain itu ada yang namanya pekan supervisi kelas, kurang lebih waktunya selama 3 bulan, sebagai supervisor dalam kepala sekolah dan dari yayasan, guru senior. Kemudian kewajiban guru setiap bulan yaitu mengumpulkan perangkat pembelajaran yang berupa skenario pembelajaran dan metrik untuk mengantisipasi dan mempermudah dikala guru tersebut tidak hadir. Sedangkan RPP tetap itu sebagai acuan pribadi gurunya. Ini dibuatnya setiap awal semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Selanjutnya yaitu memanage kegiatan ulangan dan ujian serta pengayaan, mengkondisikan kegiatan KBM dengan adanya guru piket, dan juga mengkondisikan kegiatan pembagian rapot serta pengadministrasian yang berhubungan dengan bagian tata usaha dan staf. Demikianlah beberapa program yang ada di MTS Tayyidul Afkar ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatna Wiguna. Saya menjabat sebagai kesiswaan bersama Ibu Wapu Syafiah di MTS Tayyidul Afkar ini. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan beberapa program kerja. Yang pertama yaitu ada program kerja harian. Untuk program kerja harian, di sini kita mengatur kegiatan sholat duha berjamaah. Di selang kegiatan sholat duha dan sholat duha berjamaah, di sini pun kita mengatur mendisiplinkan siswa dengan cara memeriksa pakaian yang rapih dan siswa yang selalu kesiangan. Yang kedua ada program kerja mingguan. Kita fokus di hari Jumat, yang mana kita mempunyai program yaitu Jumat Berkah dengan melaksanakan kegiatan pembacaan ayat 7, pembacaan hadis, pembacaan Asmaul Husna, surat-surat pendek, dan mengatur mengkondisikan upacara bendera. Yang ketiga ada program kerja bulanan. Di sini kita mengatur kegiatan kreativitas siswa dengan melaksanakan kegiatan perlombaan mading, perlombaan penilaian kelas, perlombaan kebersihan kelas dengan sasaran siswa-siswi MTS Tayyidul Afkar. Yang keempat ada program kerja tahunan, yang mana program kerja tahunan ini kita selalu mengadakan kegiatan kelas meeting, mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam, dan mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional.
Bentuk program terakhir yaitu ada program pengembangan ekstrakurikuler. Di antaranya yang pertama yaitu ada ekstrakurikuler marching band, di mana kita pernah tampil di berbagai event-event baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Yang kedua ada ekstrakurikuler volleyball, yang mana ekstrakurikuler volleyball ini telah selalu menjuarai kegiatan event-event yang ada di tingkat KKM. Yang ketiga ada ekstrakurikuler futsal, yang keempat ada ekstrakurikuler basketbal, yang kelima ada ekstrakurikuler PMR, yang keenam ada ekstrakurikuler paskibra, dan yang terakhir ada ekstrakurikuler pramuka. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dan penyampaian program kerja dari bidang kesiswaan. Mohon maaf atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan tim atau kru TV Tauhidul Afkar yang pada kesempatan ini memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan program sarana dan prasarana yang saya pegang pada kesempatan tahun ajaran 2019-2020. Baik, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menginformasikan apa-apa yang ada di Tauhidul Afkar. Yang pertama secara global saja adalah gedung, kemudian masjid, dan ketiga tentu tanah yang menjadi lahan tempat bangunan berdiri. Untuk tanah luas ini sekitar 3062 yang diperuntukkan untuk MTS dan SMA plus Tauhidul Afkar. Yang kedua gedung sekolah ini diperuntukkan untuk MTS dan SMA. MTS menggunakan lantai 1, lantai 2, yang di sampingnya untuk lantai 1 ada perpus, dan lantai 2 di sampingnya digunakan untuk 3 kelas SMA, dan 3 kelas lainnya SMA ini ada di lantai 3. Untuk masjid ini digunakan untuk kegiatan sholat duha, digunakan kegiatan untuk sholat duhur berjamaah, dan tentunya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih masjid besar yang telah kami sediakan. Ini ukurannya 16 kali 16 meter persegi. Adapun administrasi ada bisa dilihat sedikitnya di blog yang saya buat untuk sarana prasarana. Insya Allah di lain kali ditampilkan. Cukup saja untuk sementara ini sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungan dan doa restu serta doa restu untuk kemajuan, untuk lebih meningkat dan lebih banyak kami menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wahyudi. Di tahun ajaran 2019-2020 ini saya diberikan amanah untuk menjadi Wakil Kepala Madrasah bidang humas. Penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal, efektif, efisien, dan berhasil memerlukan keterkaitan berbagai elemen yang ada. Maka dari itu lahirlah Humas di tahun ajaran 2019-2020 sebagai Wakil Kepala Sekolah yang baru. Tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kerjasama antar warga sekolah. Yang kedua meningkatkan kerjasama antar sekolah dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab keberadaan sekolah MTS Tauhidul Afkar ini.
Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, komite sekolah, hingga bersama-sama berperan aktif dengan maju mundurnya sekolah Tauhidul Afkar ini. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan alumni. Yang kelima, menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga keamanan sekolah dapat terpelihara dengan baik. Yang keenam, meningkatkan dan menumbuh kembangkan jiwa persaudaraan, kebangsaan, dan persatuan. Sasaran dari program tahun ajaran 2019-2020 ini menitik beratkan adalah kerjasama dan hubungan baik dengan semua elemen di lingkungan MTS Tauhidul Afkar. Jenis kegiatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Pertama ada kegiatan eksternal dan yang kedua ada kegiatan internal. Ada 2 poin. Yang pertama adalah indirect aid dan yang kedua adalah direct aid. Yang eksternal, indirect aid adalah mempublikasikan, menginformasikan sekolah ini dengan website, dengan media sosial yang ada. Dan yang kedua adalah direct aid, yaitu mengadakan pertemuan atau rapat-rapat dengan orang tua wali siswa dan juga bersama dengan komite sekolah. Itu adalah untuk eksternal. Begitupun untuk internal, ada indirect aid dan direct aid, yaitu memberikan, kalau untuk indirect adalah memberikan surat undangan kepada Dewan Guru. Indirect aid menyampaikan informasi melalui surat undangan, papan pengumuman, iklan, pemberitaan, dan lain-lain. Dan juga yang kedua adalah direct aid, yaitu mengadakan pertemuan, rapat-rapat dengan Dewan Guru, rekreasi bersama, dan penjelasan berbagai kesempatan. Adapun program khusus dari Wakamat Bidang Humas, yang pertama adalah melakukan relasi sosialisasi dengan komite sekolah dan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Pacet dan sekitarnya dalam bentuk kerjasama 2 arah berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua adalah terjalinnya hubungan baik dengan komite sekolah dan masyarakat Kecamatan Pacet dan sekitar, terutama terdapat siswa-siswi MTS Tauhidul Afkar di sana. Yang ketiga, melakukan relasi sosialisasi dengan pemerintah desa sampai kabupaten dan institusi terkait, terutama untuk penggalian dana kerjasama dengan pihak sekolah. Yang keempat, terjalinnya hubungan baik dengan pemerintah baik dari kecamatan sampai kabupaten. Yang kelima, melakukan relasi sosialisasi dengan pihak sekolah, terutama SD dan MI di lingkungan Kecamatan Pacet khususnya dan umumnya di luar Kecamatan Pacet. Yang keenam, terjalinnya hubungan baik dengan sekolah SD, MI, dan MTS dan SMP sederajat, terutama di wilayah sekitar Pacet dan luar Pacet. Yang ketujuh, melakukan relasi sosialisasi dengan pihak media massa, terutama untuk membangun citra positif dan memberikan informasi yang aktif dan profesional. Yang kedelapan, pemasangan berbagai informasi dan dokumentasi kegiatan sekolah melalui papan pengumuman dan media internet atau web. Yang 9, bekerjasama melalui hubungan baik dengan guru, karyawan, beserta keluarga dan komite sekolah madrasah ini.
Dan yang ke-10 adalah bekerjasama dengan OSIS membuat majalah dinding yang lebih menarik dan berkala. Ya, adapun untuk web dan media sosial yang ada di Tauhidul Afkar, yang pertama adalah web. Web ini adalah web yang memang digunakan sebagai media informasi bagi siswa-siswi atau masyarakat yang ingin melihat kondisi Tauhidul Afkar dari jarak jauh. Karena memang sekolah Tauhidul Afkar ini juga banyak siswa-siswi dari luar, tidak hanya dari wilayah sekitar, yaitu dari Bogor, dari Jakarta, dari Sukabumi, dari Bandung, bahkan dari Lampung itu pun ada. Selainnya juga dari masyarakat sekitar. Nah, bisa dilihat dari akses, nanti bisa dicek di web kami, yaitu MTS Tauhidul Afkar atau juga Yayasan Tauhidul Afkar. Nanti ada webnya seperti ini, ya bisa dicek nanti sama Bapak dan Ibu semuanya. Juga selanjutnya adalah media sosial yang kita gunakan untuk memberikan informasi di Facebook. Ada Ayo Mondok, ya. Di sini kita semua kegiatan-kegiatan kita pasti kita publish di Facebook Ayo Mondok DTA. Selanjutnya juga ada Instagram sebagai wujud media kekinian, karena memang kita melihat di Kabupaten Cianjur ini khususnya itu masih banyak, nah rata-rata menggunakan media sosialnya adalah Facebook dan Instagram. Nah, ini Instagram kita juga sering mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita di Instagram ini. Bisa dicek nanti untuk Instagramnya seperti ini. Ya, selanjutnya juga ada di YouTube. Semua kegiatan-kegiatan kita share juga di YouTube, termasuk target kita adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat kaitan dengan konten-konten positif, ceramah-ceramah yang menyejukkan, konten-konten positif nanti juga ada di konten-konten YouTube kita. Bisa dicek di sini ada beberapa konten yang sudah diisi, ada film, ya, karya anak-anak, juga ada ceramah-ceramah dari guru-guru kita dan pengajar di SMA termasuk MTS di Yayasan Tauhidul Afkar ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Wakapolres Provinsi. Semoga Tauhidul Afkar ini ke depan menjadi lebih baik dan terus meningkat dan bisa memberikan kontribusi yang nyata buat masyarakat umumnya dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Suryani Kusuma. Saya di sini diamanatkan sebagai bendahara sekolah. Di sekolah ini pendapatan yang didapat pendapatan itu berasal dari BOS, itu bantuan operasional sekolah. Adapun program yang dikeluarkan oleh atau program yang direncanakan oleh bendahara, yang pertama itu membuat RKAM dengan kepala sekolah dan tim, kemudian mencairkan dan mendistribusikan atau mengalokasikan dana BOS tersebut sesuai dengan RKAM yang telah dirancang bersama-sama. Yang kedua yaitu mencairkan dan mendistribusikan dana BOS sesuai dengan anggaran yang terdapat dalam RKAM. Yang ketiga yaitu memanage dan mengeluarkan uang sesuai dengan kebijakan sekolah berdasarkan hasil rapat. Adapun pengalokasian dana BOS tersebut, yang pertama yaitu untuk transportasi setiap kegiatan, yang kedua untuk visit home, yang ketiga untuk honor guru, yang keempat yaitu untuk sarana dan prasarana, dan yang terakhir itu untuk ATK kegiatan kantor atau kebutuhan-kebutuhan kantor yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu dana diterima dan dialokasikan untuk kegiatan urgen. Adapun program yang kelima yaitu membuat laporan bersama tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, kemudian operator, TU dan kasir. Adapun untuk pengelolaan keuangan, bendahara dibantu oleh kasir.
Itulah pemaparan program kerja dari Bendahara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usuhaimi Arizal. Saya di sini sebagai guru bimbingan konseling di MTS Tauhid wal Afkar ini. Pada hakikatnya, bimbingan konseling adalah suatu hak daripada siswa untuk mendapatkan sebuah layanan secara pribadi agar dia bisa berinteraksi dengan masyarakat, sehingga pencapaian untuk bahagia itu sesuai dengan tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat sekali, sehingga menuntut siswa untuk selalu bersaing dengan keadaan yang terus maju. Tujuan daripada bimbingan konseling ini adalah memberikan pemahaman terhadap siswa agar siswa itu mampu mengenali dirinya, sehingga mereka bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan kurikulum 13 ini, lebih mengedepankan karakter atau sifat termasuk daripada pribadi siswa itu sendiri. Adapun program-program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh bimbingan konseling itu sendiri, yang pertama adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi, yaitu menyiapkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan bimbingan konseling itu sendiri. Yang kedua adalah melakukan kegiatan bimbingan klasikal, ya, bimbingan klasikal yang dilakukan secara teratur di tiap kelas dengan jam-jam tertentu. Yang kedua, melakukan kegiatan bimbingan kelompok ataupun kegiatan konseling kelompok bisa dilakukan di ruangan kelas ataupun kegiatan di ruangan bimbingan konseling. Yang ketiga, yaitu kegiatan bimbingan atau konsultasi individual yang biasa dilakukan di ruangan bimbingan konseling. Adapun layanan-layanan yang diberikan oleh bimbingan konseling, salah satunya adalah pertama adalah bimbingan individual, kedua adalah bimbingan sosial, yang ketiga adalah bimbingan karir. Adapun layanan yang diberikan kepada siswa diantaranya adalah layanan orientasi, yaitu layanan pengenalan lingkungan, baik itu lingkungan siswa, lingkungan pembelajaran, lingkungan guru, dan sebagainya, yang bisa memenuhi standar daripada pembelajaran. Yang kedua adalah layanan informasi, yaitu hak-hak daripada siswa untuk mendapatkan informasi apapun yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang terakhir adalah layanan pembelajaran yang biasa dilakukan secara intensif kepada siswanya. Dan yang terakhir adalah melakukan controlling ataupun evaluasi yang secara rutin itu dilakukan oleh bimbingan konseling dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif. Jabatan saya sebagai operator madrasah di MTS Tauhid wal Afkar. Mengenai operator madrasah adalah sekumpulan individu yang dibekali keahlian IT, mulai dari penguasaan dasar-dasar tentang komputer, cara memperbaiki atau servis komputer atau laptop, menguasai sistem online atau internet, dan yang paling utama adalah mampu mengurus data-data pendidikan, terutama data sekolah ataupun madrasah. Untuk mendukung pekerjaan operator madrasah, tentunya wajib memiliki peralatan-peralatan yang dapat membantunya untuk bekerja, seperti perangkat keras komputer ataupun laptop, printer, USB flash disk, hard disk eksternal jika dibutuhkan, dan beberapa software-software pendukung perawatan atau perbaikan laptop atau komputer. Untuk menjadi seorang operator madrasah atau operator sekolah tidaklah mudah karena terdapat kriteria khusus yang harus dimilikinya. Di antaranya, pertama, mengerti dan paham apa itu data dan cara input data. Kedua,
mahir mengoperasikan software pengolahan data. Ketiga, mengerti dan paham sistem yang ada dalam pendataan baik emis maupun simpatika. Dan yang terakhir, tentu mahir mengoperasikan komputer, sistem backup, upload data, mahir install dan uninstall aplikasi pendataan. Kelima, fisik dan mental yang kuat. Mengapa? Karena operator madrasah akan bekerja di depan laptop dari mulai pagi sampai larut malam, bahkan sampai pagi lagi. Nah, demikian penjelasan tentang operator madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyimak apa-apa yang disampaikan di video ini, mungkin demikianlah sekilas info tentang keberadaan Tauhidul Afkar. Mohon doa dari semua, semoga sekolah yang kami pimpin lebih maju ke depannya dan selalu mengalami perubahan-perubahan dan kemajuan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.